Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya dengan Pak Budiono. Oh Budiono. Kenalin aku Sylvie. Kami Sylvie. dari Jets Indonesia. Jets Indonesia, Iya betul. oke. Jets Indonesia itu sebelumnya dia adalah brand dari Singapura Pak. Brand khusus untuk home living gitu. Kita ada vacuum cleaner, ada hair tools juga. Nah kita tuh ada campaign namanya Jets untuk Masjid. Jets untuk masjid. Betul, Jets untuk Masjid di sini 1000 tuh. masjid. Betul, kita mau mengenal lebih dalam nih soal Masjid Sunda Kelapa. Ya. Belum sebelumnya Pak Budi boleh diceritain dong tentang Masjid Sunda Kelapa ini. Baik. Ada sejarah singkatnya nggak gitu? Baik, kenalkan saya Pak Budiono, saya di bidang operasional dan usaha. Oke. Saya diberi kewenangan untuk mengelola masjid ini oleh Pak Dewan Pengurus. Jadi masjid ini dibangun tahun 71, diresmikan oleh Gubernur DKI waktu itu Ali Sadikin. Nah, perjalanan waktu kurang lebih hampir 54 tahun ya. Oke. Sudah cukup tua juga nih Betul. masjid ini. Berarti mas Mungkin tertua juga nih di Jakarta ya ini. termasuk. Oke. Nah ini masjid ini memang banyak kegiatannya dan masjid ini sudah kita fasilitasi untuk ramah anak. Oke. Jadi ada permainan anak, Oh, iya. ada untuk tempat wudhu anak, dan di sini juga ada TPA. Kita kegiatannya juga cukup banyak juga di masjid ini, dan alhamdulillah masjid ini juga di samping untuk peribadatan, kita juga ada untuk pernikahan begitu. Oke. Akad nikah bisa di sini, bisa dibawa untuk resepsinya, kemudian di taman juga bisa, dan kita juga bangun nanti untuk kuliner, Oke. gitu ya kita. Jadi cukup banyak kegiatannya, remaja juga banyak, namanya Rizka. Rizka. Remaja Islam Sunda Kelapa. Oke. Itu juga banyak anggotanya dan juga banyak kegiatannya, dan juga ada pasca. Untuk pasca untuk anak yatim kita ada 110 anak yatim kita yang kita didik dari SD, TK sampai SMA. Itu juga ada cukup banyak kegiatannya. Oke. Berarti untuk masjid di sini tuh selain untuk ibadah sehari-hari warga sekitar juga di masjid ini juga berarti ada kegiatan-kegiatan selain itu ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Berarti si Rizkanya itu aktif Pak? Rizka aktif, jadi alhamdulillah Rizka itu kalau anggotanya lengkap itu sekitar 100-an. Oke. Jadi ketua, sekretaris, dan bidang-bidang begitu. Oke. Itu cukup banyak juga, dan mereka emang banyak bekerja di sekitar kita, kantoran gitu. Biasanya sore kumpul gitu, terus melakukan kegiatan-kegiatan di masjid ini. Jadi kita fasilitasi semua anak-anak Rizka ini. Di samping itu juga ada Mualaf Center. Oh gitu. Jadi ada Camp Mualaf Center Internasional dari sini juga. Ketua Pak Ian, ketua dari Mualaf Center kita. Jadi cukup banyak kegiatannya Mbak di masjid ini. Alhamdulillah ya Pak. Di samping berarti sholat rawatib, ya. ada kajian-kajian. Nanti Ramadan tambah ramai lagi. Oke. Nah itu untuk menyambut bulan suci Ramadan biasanya di Masjid Agung ini ada apa sih kayak acara-acara khusus gitu? Ya, jadi untuk Jets Sunda Kelapa ini untuk menyambut Ramadan tentunya kita beres-beresin semua. Kita bersihin karpet ini, alhamdulillah dari Jet ya. Di sini itu memberikan dukungan ke vacuum cleaner ke masjid. Saya terima kasih atas nama pengurus. Jadi nanti kita manfaatkan untuk bersihkan karpet di sini maupun di bawah begitu. Jadi kita sudah siapkan AC-nya, kebersihan toilet dan sebagainya. Nah kegiatan Ramadan itu tentunya ada taraweh, ada buka bersama, ada sahur, ada itikaf, ada muhasabah. Jadi bisa tidur di bawah nanti ibu-ibu, bapaknya di atas, dan bisa diserambi begitu. Berarti untuk Masjid Agung sendiri ini untuk menyambut bulan suci Ramadan sarana dan prasarananya udah siap banget ya Pak? Alhamdulillah udah kita siapkan baik airnya, AC-nya, listriknya, catuannya, kemudian keran-kerannya, toiletnya, kebersihan petugasnya untuk ikut penceramah dan sebagainya. Betul. Berarti selaras nih Pak sama Jets juga kita campaign kita itu untuk ngebangun awareness bagi masyarakat atas kebersihan dari masjid sekitar, terus untuk membangun kenyamanan kan ibadah kan sehari-hari ya Pak. Iya betul. Jadi kayak biar bisa betah gitu di masjid ya. Iya betul nih. Begitu Mbak. Jadi terima kasih ini sekali lagi dukungannya dari Jet ini kita bisa manfaatkan. Aku mau tanya lagi nih Pak, kalau misalkan dari Masjid Agung kan tadi kan udah termasuk masjid tertua juga ya. Iya, di masjid ini kayak ada keunikan lain nggak Pak? Ini sebenarnya ini atasnya tuh wujudnya perahu ini. Jadi wujud, tapi karena nggak kelihatan ya di atas sekarang. Jadi kelihatannya gini aja itu di perahu. Juga kita liftnya itu di atasnya juga kita buat kayak perahu begitu. Karena ini nggak tahu sejarahnya dulu seperti apa, tapi ada simbol perahu. Dari simbol perahu. Iya. Dari tahun Bapak tadi yang sebutin di awal 71 itu udah pernah direlokasi nggak Pak? Renovasi. Jadi misalnya kayak keramiknya kita ganti, tempat wudhu kita ganti, kita tambahin fasilitas tempat wudhu di belakang gitu. Tapi ada perubahan banyak sih perubahannya.
di bawah untuk kita rubah semua. Paling kayak ya udah ngikutin zaman aja Pak ya, di ada aku lihat ada taman anak-anak, terus kayak ada basket juga ada. Iya. Di lapangan basket bisa dipakai di situ juga bisa. Berarti ini maksudnya bisa jadi kayak ruang terbuka juga Pak Ya, untuk bisa. umum? Di bawah ini biasanya ada kalau duhur itu kalau ada kajian duha itu ibu-ibu pada arisan gitu di bawah ada kaos stiker gitu. Berarti emang masjid ini tuh bisa dipakai untuk kegiatan umum ya Pak? Iya, bisa. Ini masjidnya ini seluasan ini atau nanti ada kayak ruang sekretariat gitu Pak? Ada, jadi kantornya di bawahnya ada sekretaris, ada bagian umum, bagian operasional, ada editor, logistik, lengkap, ada pengurus juga ada, kamar imam juga ada, kita lengkapi semuanya. Terus kalau misalkan untuk menjaga kebersihannya nih Pak, ini setiap hari pakai karpet atau bagaimana? Ini setiap hari pakai karpet, setiap hari kita bersihin, kita vakum, setiap hari kita vakum. Nanti kita cuci juga karpetnya, kalau udah kelihatan kotor kita cuci. Nah ini yang putih ini untuk sujud gitu, kita ganti 3 hari sekali kita ganti yang baru begitu. Berarti kalau untuk kebersihan rutinnya ada jadwal rutin Pak? Ada, rutin. Tiap hari ini kita bersihin, tiap pagi. Jadi pagi kita tutup, kita bersihin semua. Terakhir sih Pak, kalau untuk kesan dan pesan dari Bapak sendiri terhadap kehadiran JETS di Masjid Sunda? Ya kesan-pesan saya terharu begitu setelah ada informasi dari Mbak Nadia itu, alhamdulillah nih kita nggak punya vakum, maksudnya ada vakum tapi kurang begitu. Alhamdulillah dapat dukungan begitu. Jadi saya sekali lagi terima kasih atas nama pengurus dan sangat support sekali dengan kegiatan itu. Nanti kita terus pakai tentunya. Nanti kalau rusak kita ada agen servisnya ada. Ya alhamdulillah nanti mudah-mudahan nggak rusak. Iya mudah-mudahan awet ya Pak. Awet, semoga bermanfaat ya Pak. Sekali bermanfaat. JETS mau minta Bapak untuk beri harapan terhadap kampanye kita JETS untuk masjid ke depannya, semoga gimana gitu. Kampanyenya luar biasa begitu, emang banyak masjid di kita ini membutuhkan hal itu. Dan kalau butuh masjid saya juga banyak, karena di tempat kami itu ada 42 masjid yang perlu kita dukung begitu, tapi nanti bisa kita pilihkan masjid yang besar begitu. Bisa nanti kalau mau ke masjid. Dan terima kasih, ini luar biasa ada bantuan dan momennya pas banget dari Ramadan. Karena kita menyambut Ramadan itu harus bersih-bersih dulu. Benar-benar. Bersihin semuanya. Selain membersihkan diri juga membersihkan tempat beribadahnya ya Pak. Betul. Seperti itu ya harapan Bapak ya. Kami juga dari JETS terima kasih ya untuk Masjid Sunda Kelapa mau disambangi Pak.